Halo semuanya, aku Saikomi dan selamat datang di Langkah Terakhir, sebuah tempat di mana setiap pilihan, setiap luka, dan setiap tekad dari Itachi Uchiha diceritakan ulang bukan untuk menyanjung kekuatan, tapi untuk mengenali penderitaan. Karena kadang satu langkah terakhir justru jadi awal dari segalanya. Itachi lahir bukan di masa yang damai, tapi di saat desa penuh luka dan kebencian. Usianya yang masih terlalu muda, dia sudah menyaksikan darah tubuh-tubuh tak bernyawa di medan perang menjadi buku pelajaran pertama yang ia pahami. Itu membuatnya tumbuh berbeda dari anak-anak yang lain. Dia cepat dewasa, bukan karena ingin, tapi karena harus. Dalam kehidupan nyata pun, banyak anak yang terpaksa menua sebelum waktunya, karena dunia di sekitar mereka tak memberi ruang untuk bermain. Itachi adalah cerminan dari mereka, jiwa tua dalam tubuh muda, yang memikul beban dunia sebelum sempat belajar mencintainya. Ketika desa mengangkatnya sebagai empu, Itachi sebenarnya baru remaja, tapi pandangannya jauh lebih tajam dari prajurit dewasa manapun. Ia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, bahwa dendam tak akan pernah habis kecuali seseorang memutusnya dengan luka. Di saat konflik desa dan klan Uchiha meletus sebagai bara yang tidak menunggu angin, Itachi di antara dua kutub itu memilih satu jalan, membunuh semua orang yang ia cintai demi menjaga satu tempat yang ia benci untuk mencintainya. Di dunia nyata, kita mengenal orang-orang seperti ini. Mereka yang memilih keputusan tersulit, bukan karena tak punya hati, tapi karena hatinya terlalu penuh dengan rasa tanggung jawab. Orang-orang yang disalahpahami, dicaci, bahkan dibenci. Padahal mereka sedang melindungi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah membantai klannya sendiri, Itachi tidak pergi ke tempat aman. Ia tidak memulai hidup baru. Ia malah mendekat ke musuh. Bergabung dengan Akatsuki adalah cara Itachi untuk menjaga keseimbangan dari dalam kegelapan. Ia jadi mata-mata, jadi penghalang, jadi pembunuh berdarah dingin. Semua itu agar tak ada perang kedua yang lebih besar. Tapi bayangkan hidup seperti itu, menjadi musuh dari adikmu sendiri, hidup di atas kebohongan yang harus kau ulang terus-menerus. Dunia mengenalnya sebagai pengkhianat, tapi sesungguhnya Itachi adalah orang yang paling setia. Di dunia nyata, kadang kita juga melihat orang yang memainkan peran yang tak mereka inginkan, demi keluarga, demi teman, demi kebenaran. Dan seringkali mereka hanya bisa menangis dalam diam, seperti Itachi yang sakit pun tak pernah mengeluh. Saat Itachi akhirnya mati di tangan Sasuke, yaitu adiknya sendiri, yang tertinggal hanyalah kebencian. Tapi kebenaran tak bisa selamanya dibungkam. Ketika akhirnya Sasuke tahu bahwa Itachi adalah perisai, bukan pedang, dunia terasa runtuh. Itachi tidak sempat dibela, tidak sempat dimengerti, tapi kadang cinta tidak butuh dibalas. Ia hanya butuh dipercaya meski dalam sunyi. Dalam hidup kita, mungkin ada seseorang seperti Itachi. Seseorang yang tak pernah kita pahami saat mereka masih ada. Tapi setelah mereka pergi, kita baru sadar bahwa selama ini merekalah pelindung diam kita. Itachi Uchiha bukanlah karakter yang kuat karena jurusnya, tapi karena pilihannya. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu tampak indah, dan cinta tidak selalu datang dalam bentuk pelukan. Ia mati dengan reputasi seorang pembunuh, tapi hidup sebagai pahlawan dalam bayang-bayang adiknya. Dan di antara semua karakter anime, mungkin tak banyak yang bisa membuat kita bertanya pada diri sendiri, jika berada di posisinya, apakah aku bisa melakukan hal yang sama?